Kita belajar untuk bermegah di tengah-tengah pergumulan kita. Ya, Roma pasal yang kelima dikatakan demikian. Kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, mari kita simak, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah, ya, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 4 perhatikan, ayat 3 perhatikan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Roma, ini rasanya sepertinya ya terlalu kepedean gitu, atau terlalu sombong, ya terlalu bangga. Karena dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Justru di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ya beban yang sedang kita hadapi, Rasul Paulus berkata justru kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kalau bicara tentang krisis, harus bermegah di tengah-tengah krisis yang ada. Kalau bicara tentang masalah, saya katakan harus bermegah di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian dikatakan ketika kita tahu bahwa krisis, kesengsaraan, ya, pergumulan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kita bermegah di tengah kesengsaraan, lalu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang kalau ada masalah berat biasanya dia lebih tekun. Ya, cari Tuhan juga sungguh-sungguh. Biasanya nggak ngadakan puasa, dia puasa. Ada yang sampai puasa 3 hari 3 malam, ada yang puasa 7 hari, ada yang puasa 21 hari, ada yang puasa 40 hari. Ya, puasa Rut, puasa Esther dilakukan, puasa Nehemia mungkin dilakukan. Ada juga puasa Daniel. Nah, ini Pak Daniel, puasa Daniel, Pak, puasa Daniel belum cukup, puasa Yohana loh. Oh, puasa Yohana, iya, karena isinya Pak Daniel namanya Ibu Yohana. Puasa dilakukan, ya, doa sungguh-sungguh, seharian doa terus, ibadah diikuti, ibadah komisi diikuti, mesbah keluarga diikuti, ya, ibadah doa puasa diikuti, ibadah para pendoa syafaat hari Kamis jam 10 pagi diikuti. Itu, jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, orang menjadi tekun, ya. Kemudian ketekunan itu menimbulkan tahan uji, ya. Ya, benar, karena tekun jadi tahan uji. Dulu nggak bisa puasa jadi bisa puasa. Tahan untuk nggak puasa. Tahan untuk berpuasa. Kalau dulu puasa alasan mahnya lah yang sakit, mahnya lah nggak kuat, nggak tahan lapar. Tapi waktu dia menghadapi masalah, dia jadi tekun. Nah, waktu dia tekun, dia tahan uji. Bisa puasa berhari-hari. Jadi bisa berdoa berjam-jam. Ya, itu dibuktikan. Nah, ketika tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Jadi orang ya jadi berharap terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi krisis, menghadapi kesengsaraan, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, ada berkat ganda yang Tuhan sampaikan. Yang pertama dikatakan, ya tadi saya katakan tadi, ya itu akan membuat kita jadi tekun. Yang kedua, jadi tahan uji. Yang ketiga, ada pengharapan. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi kesengsaraan, krisis, pergumulan, apapun pergumulanmu, Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap bangga, bermegah. Jangan hanya waktu miskin aja sombong. Ya, udah gak punya apa-apa sombong. Enggak. Justru Tuhan mau kita. Kalau bahasa kerasnya mungkin ya gak apa-apa lah sombong di tengah kesengsaraan.
bermegah, bangga dengan kesengsaraan. Itu akan membuat seseorang menjadi tekun, kita jadi tekun, lalu tahan uji. Lalu akhirnya itu akan menimbulkan pengharapan, terus berharap. Amin. Hari ini kau sedang punya pergumulan, jangan pernah kecil hati. Ada berkat yang Tuhan berikan. Mungkin pagi hari ini ada kesaksian dari Pak Daniel. Pak Daniel ada mau bersaksi? Shalom, puji Tuhan Pak. Ya. Saya menyaksikan kasih Tuhan. Jadi saya kerja di apotek Pak. Itu selama 33 tahun. Lama juga, 33 tahun. 3 tahun. Kerja di apotek. 82 sampai 2015. 2015. Kenapa kok saya pensiun? Iya. Karena bos saya meninggal. Jadi apotek tutup Pak. Tutup. Sekarang. Oh iya. Apotek Sejati itu lapangan tutup. Nah, setelah apotek itu tutup, saya bingung mau cari kerjaan mana. Usia udah tua. Nggak ada jasa. Khawatir Pak, khawatir bagaimana nih kehidupan. Tapi saya selalu dikuatkan oleh istri saya, jangan khawatir, Tuhan pelihara kita. Dan saya waktu istri saya mengasih kekuatan itu, saya langsung kuat. Saya ingat, oh ya, saya juga bisa bantu Pak Gembala lah, apa yang bisa saya bantu. Saya bilang begitu aja dalam hati saya gitu. Ternyata tapi belum ngomong sama saya kan? Belum. Saya nggak pernah dengar Bapak ngomong begitu. Kalau itu saya mau bantu Pak Gembala aja. Oke. Nah, terus akhirnya Pak Gembala juga langsung menawarkan padanya bantu-bantu saya siap gitu, dan benar apa yang setelah saya pensiun, saya nggak kerja, saya sampai sekarang saya bisa saya lakukan untuk bantu Pak Gembala. Saya bantu Pak Gembala, dan berkat itu mungkin nggak sebesar waktu saya kerja, tapi kalau saya nikmati sekarang lebih cukup daripada Haleluya, puji Tuhan. Lebih daripada waktu saya kerja. Yang saya terima itu adalah kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau mengalami PHK, pensiun, nggak kerja, jangan khawatir, Tuhan pelihara kita. Haleluya. Gembala seringkali khotbah surga saja diberikan, apalagi kebutuhan. Amin. Itu Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, Pak Daniel ini ya sekarang bantu-bantu di gereja. Mungkin bisa saya katakan full time juga. Ya, dia hanya seorang koster. Ya, dia bersihkan ruang ibadah di gereja, di sekretariat gereja, bahkan di tempat kita punya ibadah di ruko. Dia yang tanggung jawab. Semua dia tanggung jawab. Semua ruangan. Pokoknya saya masuk ke ruangan harus saya lihat jamin sudah rapi, sudah bersih. Ya. Di studio ini juga, di tempat ibadah kita di online ini dia juga ikut bantu-bantu bersih. Dia semua siapkan. Ya. Setelah acara dia akan datang, dia bersihkan. Sebelum acara ibadah di tempat ini dia datang juga, dia siapkan, dibersihkan. Ya. Kita melihat orang yang bersandar kepada Tuhan itu diberkati Tuhan. Ya. Membuat kita jadi tekun, membuat kita jadi tahan uji, membuat kita terus berharap. Karena hidup kita ini dari hari ke hari itu ya berharap. Karena kenapa saya katakan berharap? Kan memang kita kan belum tahu kondisi yang ada di depan kita. Jangankan besok, 1 jam ke depan, 10 menit ke depan, 5 menit ke depan, kita tidak pernah tahu. Tapi selama kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, di dalam pergumulan kita, Tuhan pasti buka jalan. Ya, amin. Amin Bapak Ibu sekalian, pasti Tuhan buka jalan. Bisnis usaha dalam keadaan krisis lagi mandek. Ya, nggak ada pekerjaan, nggak ada proyek. Percaya Tuhan pelihara. Belum lagi tagihan-tagihan pada customer ya yang masih menyangkut. Saudara udah tagih-tagih nggak berhasil. Kan Mama saudara juga menyadari ini sulit gitu. Percayalah Tuhan akan buka jalan. Atau saudara saat ini sedang dikejar-kejar dengan tagihan, percayalah Tuhan buka jalan. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Amin. Mari kita tunduk kepala.